Konten Nabi kali ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Tempat diutus Palestina, tahun kelahiran 1065 sebelum Masehi. Usia 190 tahun. Daud bin Yisha adalah salah seorang dari 13 bersaudara, turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bersama ayah dan 13 saudaranya. Daud dan Raja Talut. Ketika Raja Talut, Raja Bani Israel, mengerahkan orang supaya memasuki tentara dan menyusun tentara rakyat untuk berperang melawan bangsa Palestina, Daud bersama 2 orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan askar Talut. Khusus kepada Daud sebagai anak yang termuda di antara 3 bersaudara, ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang dan tidak boleh turut bertempur. Ia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada di barisan depan, membawakan makanan dan minuman serta keperluan-keperluan lainnya bagi mereka. Di samping ia harus dari waktu ke waktu memberi laporan kepada ayahnya tentang jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang. Ia sesekali tidak diizinkan maju ke garis depan dan turut bertempur, mengingatkan usianya yang masih muda dan belum ada pengalaman berperang sejak ia dilahirkan. Akan tetapi ketika pasukan Talut dari Bani Israel berhadapan muka dengan pasukan Jalut dari bangsa Palestina, Daud lupa akan pesan ayahnya tatkala mendengar suara Jalut yang nyaring dengan penuh kesombongan menentang, mengajak berperang. Sementara jago-jagonya berperang, Bani Israel berdiam diri sehingga dihinggapi rasa takut dan kecil hati. Ia secara spontan menawarkan diri untuk maju menghadapi Jalut dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua yang berakhir dengan terbunuhnya Jalut sebagaimana telah diceritakan dalam kisah sebelum ini. Sebagai imbalan bagi jasa Daud mengalahkan Jalut, maka dijadikan menantu oleh Talut dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Mikial, sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan Jalut dan mengalahkannya. Di samping ia dipungut sebagai menantu, Daud diangkat pula oleh Raja Talut sebagai penasehatnya dan orang kepercayaannya. Ia disayang, disanjung, dan dihormati serta disegani bukan saja oleh mertuanya, bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel yang melihatnya sebagai pahlawan. Bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel di mata bangsa-bangsa sekelilingnya. Suasana keakraban, saling sayang, dan saling cinta yang meliputi hubungan sang menantu Daud dengan sang mertua Talut tidak dapat bertahan lama. Pada akhir waktunya, Daud merasa bahwa ada perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya. Muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya berbalik menjadi muram dan kaku. Kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut berubah menjadi kata-kata yang kasar dan keras. Bertanya ia kepada diri sendiri, gerangan apakah kiranya yang menyebabkan perubahan sikap yang mendadak itu? Adakah hal-hal yang dilakukan yang dianggap oleh mertuanya kurang layak sehingga menjadikan ia marah dan benci kepadanya? Ataukah mungkin hati mertuanya termakan oleh hasutan dan fitnahan orang yang sengaja ingin merusakkan suasana harmoni dan damai di dalam rumah tangganya? Bukankah ia seorang menantu yang setia dan taat kepada mertuanya yang telah memenuhi tugasnya dalam perang sebaik yang ia harapkan? Dan bukanlah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk membela dan mempertahankan kekekalan kerajaan mertuanya? Daud tidak mendapat jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang melintas pikirannya itu. Ia kemudian kembali kepada dirinya sendiri dan berkata dalam hatinya, mungkin apa yang ia lihat sebagai perubahan sikap dan perlakuan dari mertuanya itu hanya suatu dugaan dan prasangka belaka dari pihaknya, dan kalaupun memang ada, maka mungkin disebabkan oleh urusan-urusan dan masalah-masalah pribadi dari mertua yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sebagai menantu.
Demikianlah dia mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang menyangkut, yang pikirannya yang masyanggul, yang berpikir selanjutnya tidak akan mempedulikan dan mengambil kisah tentang sikap dan tindak tanduk mertuanya lebih jauh. Pada suatu malam gelap yang sunyi senyap, ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikial. Daud berkata kepada istrinya, "Wahai Mikial, entah benarkah aku atau salah dalam tanggapanku, dan apakah khayal dan dugaan hatiku belaka, atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu terhadap diriku? Aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu terhadap diriku. Ia selalu menghadapi aku dengan muka muram dan kaku, tidak seperti biasanya. Kata-katanya kepadaku tidak selemah lembut seperti dulu. Dari pancaran pandangannya kepadaku, aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku. Ia selalu mengelakkan diri dari duduk bersama aku, bercakap-cakap, dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan bila ia melihatku berada di sekitarnya." Mikial menjawab seraya menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya. "Wahai Daud, aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu, dan sesekali tidak akan merahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui. Sesungguhnya sejak ayahku melihat bahwa keturunanmu makin naik di mata rakyat, dan namamu menjadi buah mulut yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, ia merasa iri hati dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin meluas dan kecintaan mereka kepadamu makin bertambah. Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin mengganggu kewibawaan kerajaannya. Ayahku, walau ia seorang mukmin berilmu dan bukan dari keturunan raja, menikmati kehidupan yang mewah, menduduki yang empuk dan merasakan manisnya berkuasa. Orang mengiyakan kata-katanya, melaksanakan segala perintahnya, dan membungkukkan diri jika menghadapinya. Ia khawatir akan kehilangan itu semua dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha ternaknya di desa. Karenanya ia tidak menyukai orang menonjol yang dihormati dan disegani rakyat, apalagi dipuja-puja dan dianggapnya pahlawan bangsa seperti engkau. Ia khawatir bahwa engkau kadang-kadang dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama, sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan tiap orang dan berpurba sangka terhadap tindakan-tindakan orang-orangnya bila ia belum mengerti apa yang dituju dengan tindakan-tindakan itu." "Wahai Daud," Mikial meneruskan ceritanya, "aku mendapat tahu bahwa ayahku sedang memikirkan suatu rencana untuk menyingkirkan engkau dan mengikis habis pengaruhmu di kalangan rakyat, dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu, aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu." Daud merasa heran kata-kata istrinya itu, lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri dan kepada istrinya, "Mengapa terjadi hal yang sedemikian itu? Mengapa kesetiaanku diragukan oleh ayahmu? Padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya, menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan, serta mengusir musuh ayahmu. Talut telah kemasukan godaan iblis yang telah menghilangkan akal sehatnya serta mengaburkan jalan pikirannya." Kemudian tertidurlah Daud selesai mengucapkan kata-kata itu. Pada esok harinya, Daud terbangun oleh suara seorang pesuruh raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap. Berkata sang raja kepada Daud yang berdiri tegak di hadapannya, "Hai Daud, pikiranku ke belakang ini sangat terganggu oleh sebuah berita yang mengerungsingkan. Aku mendengar bahwa bangsa Kan'an sedang menyusun kekuatannya dan mengerahkan rakyatnya untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita. Engkaulah harapanku satu-satunya, hai Daud, yang akan dapat menangani urusan ini. Maka ambillah pedangmu dan siapkanlah peralatan perangmu. Pilihlah orang-orang yang engkau percayai di antara tentaramu dan pergilah serbu mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari. Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan, atau dengan jenazahmu dibawa di atas bahu orang-orangmu." Talut hendak mencapai dua tujuan sekaligus dengan siasatnya ini.
Ia hendak menghancurkan musuh yang selalu mengancam negerinya dan bersamaan dengan itu mengusirkan Daud dari atas buminya karena hampir dapat dipastikan kepada dirinya bahwa Daud tidak akan kembali selamat dan pulang hidup dari medan perang kali ini. Siasat yang mengandung niat jahat dan tipu daya Talut itu bukan tidak diketahui oleh Daud. Ia merasa ada udang di balik batu dalam perintah Talut itu kepadanya. Namun ia sebagai rakyat yang setia dan anggota tentara yang berdisiplin, ia menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya tanpa mempedulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Dengan bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada takdirnya dan berbekal iman dan takwa di dalam hatinya, berangkatlah Daud beserta pasukannya menuju daerah bangsa Kanaan. Ia tidak luput dari lindungan Allah yang memang telah menyuratkan dalam takdirnya mengutuskan Daud sebagai nabi dan rasul. Maka kembalilah Daud ke kampung halamannya beserta pasukannya dengan membawa kemenangan gilang gemilang. Kedatangan Daud kembali dengan membawa kemenangan diterima oleh Talut dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya. Ia berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan puji-pujian yang berlebih-lebihan. Namun dalam dadanya makin menyala-nyala api dendam dan kebenciannya. Apalagi disadarinya bahwa dengan berhasilnya Daud menggondol kemenangan, pengaruhnya di mata rakyat makin naik dan makin dicintainya lah ia oleh Bani Israel, sehingga di mana saja orang berkumpul tidak lain yang dipercakapkan hanyalah tentang diri Daud. Keberaniannya, kecakapannya memimpin pasukan, dan kemahirannya menyusun strategi dengan sifat-sifat mana ia dapat mengalahkan bangsa Kanaan dan membawa kembali ke rumah kemenangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Gagallah siasat Talut menyingkirkan Daud dengan meminjam tangan orang-orang Kanaan. Ia kecewa tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orangnya yang kembali dari medan perang sebagaimana yang ia harapkan dan ramalkan. Tetapi ia melihat Daud dalam keadaan segar bugar, gagah, perkasa, berada di hadapan pasukannya, menerima alu-aluan rakyat dan sorak-sorainya tanda cinta kasih sayang mereka kepadanya sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan. Talut yang dibayang rasa takut akan kehilangan kekuasaan melihat makin meluasnya pengaruh Daud, terutama sejak kembalinya dari perang dengan bangsa Kanaan. Berpikir jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia dari ancaman Daud ialah membunuhnya secara langsung. Lalu diaturlah rencana pembunuhannya sedemikian cermatnya sehingga tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya. Mikial, istri Daud yang dapat mencium rancangan jahat ayahnya itu, segera memberitahu kepada suaminya agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin sebelum rancangan jahat itu sempat dilaksanakan. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu meninggalkan kota di waktu malam gelap dengan tiada membawa bekal kecuali iman di dada dan kepercayaannya yang teguh yang akan inayahnya Allah dan rahmatnya. Setelah berita menghilangnya Daud dari istana diketahui oleh umum, berbondong-bondonglah menyusul saudara-saudaranya, murid-muridnya, dari para pengikutnya mencari jejaknya untuk menyampaikan kepadanya rasa setia kawan mereka, serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin diperlukannya. Mereka menemui Daud sudah agak jauh dari kota. Ia lagi istirahat seraya merenungkan nasib yang ia alami sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak mengenal budi baik sesamanya dan yang selalu memperturutkan hawa nafsunya sekadar untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Hamba Allah itu tidak sadar, fikir Daud, bahwa kenikmatan dan kekuasaan duniawi yang ia miliki adalah pemberian Allah yang sewaktu-waktu dapat dicabutnya kembali daripadanya. Daud dinobatkan sebagai raja. Raja Talut makin lama makin berkurang pengaruhnya dan merosot kewibawaannya. Sejak ia ditinggalkan oleh Daud dan diketahui oleh rakyat rancangan jahatnya terhadap orang yang telah berjasa membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara dan bangsanya. Dan sejauh penghargaan rakyat terhadap Talut merosot, sejauh itu pula cinta kasih mereka kepada Daud makin meningkat. Sehingga banyak di antara mereka yang lari mengikuti Daud dan menggabungkan diri ke dalam barisannya. Hal mana menjadikan Talut kehilangan akal dan tidak dapat menguasai dirinya.
Ia lalu menjalankan siasat tangan besi, menghunus pedang dan membunuh siapa saja yang ia ragukan kesetiaannya. Tidak terkecuali di antara korban-korbannya terdapat para ulama dan para pemuka rakyat. Talut yang mengetahui bahwa Daud yang merupakan satu-satunya saingan baginya masih hidup, yang mungkin sekali akan menuntut balas atas pengkhianatan dan rancangan jahatnya, merasakan tidak dapat tidur nyenyak dan hidup tentram di istananya sebelum ia melihatnya mati terbunuh. Karenanya ia mengambil keputusan untuk mengejar Daud dimanapun ia berada, dengan sisa pasukan tentaranya yang sudah goyah disiplinnya dan kesetiaannya kepada istana. Ia pikir harus cepat-cepat membinasakan Daud dan para pengikutnya sebelum mereka menjadi kuat dan bertambah banyak pengikutnya. Daud beserta para pengikutnya pergi bersembunyi di sebuah tempat persembunyian tatkala mendengar bahwa Talut dengan laskarnya sedang mengejarnya dan sedang berada tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ia menyuruh beberapa orang daripada para pengikutnya untuk melihat dan mengamati kedudukan Talut yang sudah berada dekat dan dari tempat mereka bersembunyi. Mereka kembali memberitahukan kepada Daud bahwa Talut dan laskarnya sudah berada di sebuah lembah dekat dengan tempat mereka dan sedang tertidur semuanya dengan nyenyak. Mereka berseru kepada Daud, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk memberi pukulan yang memastikan kepada Talut dan laskarnya. Anjuran mereka ditolak oleh Daud dan ia buat sementara merasa cukup sebagai peringatan pertama bagi Talut, menggunting saja sudut bajunya selagi ia nyenyak dalam tidurnya. Setelah Talut terbangun dari tidurnya, dihampirilah ia oleh Daud yang seraya menunjukkan potongan yang digunting dari sudut bajunya. Berkatalah ia kepadanya, lihatlah pakaian bajumu yang telah aku gunting sewaktu engkau tidur nyenyak. Sekiranya aku mau, niscaya aku dengan mudah telah membunuhmu dan menceraikan kepalamu dari tubuhmu. Namun aku masih ingin memberi kesempatan kepadamu untuk bertaubat dan ingat kepada Tuhan, serta membersihkan hati dan pikiranmu dari sifat-sifat dengki, hasut dan buruk sangka yang engkau jadikan dalih untuk membunuh orang sesuka hatimu. Talut tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya, bercampur malu yang nampak jelas pada wajahnya yang pucat. Ia berkata menjawab Daud, sesungguh engkau adalah lebih adil dan lebih baik hati daripadaku. Engkau benar-benar telah menunjukkan jiwa besar dan perangai yang luhur. Aku harus mengakui hal itu. Peringatan yang diberikan oleh Daud belum dapat menyadarkan Talut. Hasratnya yang keras untuk mempertahankan kedudukannya yang sudah lapuk itu menjadikan ia lupa peringatan yang ia terima dari Daud tatkala digunting sudut bajunya. Ia tetap melihat Daud sebagai musuh yang akan menghancurkan kerajaannya dan mengambil alih mahkotanya. Ia merasa belum aman selama masih hidup dikelilingi oleh para pengikutnya yang makin lama makin membesar bilangannya. Ia enggan menarik pengajaran dan peristiwa perguntingan bajunya dan mencoba sekali lagi membawa laskarnya mengejar dan mencari Daud untuk menangkapnya hidup atau mati. Sampailah berita pengejaran Talut ke telinga Daud buat kali keduanya. Maka dikirimlah pengintai oleh Daud untuk mengetahui di mana tempat laskar Talut berkemah. Diketemukan sekali lagi mereka sedang berada di sebuah bukit tertidur dengan nyenyaknya karena payah kecapaian. Dengan melangkah beberapa anggota pasukan yang lagi tidur, sampailah Daud di tempat Talut yang lagi mendengkur dalam tidurnya. Diambilnyalah anak panah yang tertancap di sebelah kanan kepala Talut beserta sebuah kendi air yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian dari atas bukit berserulah Daud sekeras suaranya kepada anggota pasukan Talut agar mereka bangun dari tidurnya dan menjaga baik-baik keselamatan rajanya yang nyaris terbunuh karena kelalaian mereka. Ia mengundang salah seorang dari anggota pasukan untuk datang mengambil kembali anak panah dan kendi air kepunyaan raja yang telah dicuri dari sisinya tanpa seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Tindakan Daud itu yang dimaksudkan sebagai peringatan kali kedua kepada Talut bahwa pasukan pengawal yang besar yang mengelilinginya tidak akan dapat menyelamatkan nyawanya bila Allah menghendaki merenggutnya. Daud memberi 2 kali peringatan kepada Talut, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang nyata.
yang menjadikan ia merasa ngeri membayangkan kesudahan bayatnya andaikan Daud menuntut balas atas apa yang ia telah lakukan dan rancangkan untuk pembunuhannya. Jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh Daud dalam kedua peristiwa itu telah sangat berkesan dalam lubuk hati Talut. Ia terbangun dari lamunannya dan sadar bahwa ia telah jauh tersesat dalam sikapnya terhadap Daud. Ia sadar bahwa nafsu angkara murka dan bisikan iblislah yang mendorongkan dia merancangkan pembunuhan atas diri Daud yang tidak berdosa, yang setia kepada kerajaannya, yang berkali-kali mempertaruhkan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negerinya, tidak pernah berbuat khianat atau melalaikan tugas dan kewajibannya. Ia sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar dengan pembunuhan yang telah dilakukan atas beberapa pemuka agama hanya karena purba sangka yang tidak berdasar. Talut duduk seorang diri termenung membalik-balik lembaran sejarah hidupnya. Sejak berada di desa bersama ayahnya, kemudian tanpa diduga dan disangka, berkat rahmat dan karunia Allah diangkatlah ia menjadi raja Bani Israel, dan bagaimana Tuhan telah mengutuskan Daud untuk mendampinginya dan menjadi pembantunya yang setia dan komandan pasukannya yang gagah perkasa, yang sepatutnya atas jasa-jasanya itu ia mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya, dan bukan sebagaimana ia telah lakukan yang telah merancangkan pembunuhannya dan mengejar-ngejarnya setelah ia melarikan diri dari istana. Dan walaupun ia telah mengkhianati Daud dengan rancangan jahatnya, Daud masih berkenan memberi ampun kepadanya dalam 2 kesempatan, di mana ia dengan mudah membunuhnya andaikan dia mau. Membayangkan peristiwa-peristiwa itu semuanya menjadi sesaklah dada Talut, menyesalkan diri yang telah terjerumus oleh hawa nafsu dan godaan iblis sehingga ia menyia-nyiakan karunia dan rahmat Allah dengan tindakan-tindakan yang bahkan membawa dosa dan murka Allah. Maka untuk menebuskan dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah, Talut akhirnya mengambil keputusan keluar dari kota, melepaskan mahkotanya dan meninggalkan istananya beserta segala kebesaran dan kemegahannya. Lalu pergilah ia berkelana dan mengembara di atas bumi Allah sampai tiba saatnya ia mendapat panggilan meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam yang baka. Syahdan, setelah istana kerajaan Bani Israel ditinggalkan oleh Talut yang pergi tanpa meninggalkan bekas, beramai-ramailah rakyat mengangkat dan menobatkan Daud sebagai raja yang berkuasa. Kita lanjut di part kedua. Assalamualaikum.